Halo Sobat Movie, apa kabar? Semoga sehat terus ya, balik lagi di channel Crow Movie. Seperti biasa gua mau mengucapkan terima kasih buat Sobat Movie yang masih bersedia menonton video-video dari Crow Movie. Terus dukung dan support channel ini, agar kedepannya menjadi semakin lebih baik lagi, amin. Oke, hari ini gue akan kasih 10 rekomendasi anime dengan tokoh utama miskin yang hidupnya sangat memprihatinkan, versi Crow Movie. Tetapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, boleh klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik seputar film, game dan anime dari channel Crow Movie. So, gak usah berlama-lama lagi, ini dia, 10 rekomendasi anime dengan tokoh utama miskin yang hidupnya sangat memprihatinkan versi Crow Movie. Enjoy the video. Nomor 1, ada Joey dari anime Megalobox. Saking tidak punya apa-apa untuk hidup, Jangdok, atau yang akrab dipanggil Joey, pemeran utama dalam anime ini, memilih pekerjaan dalam mencari uang sebagai petinju settingan di dunia bawah. Memakai nama ring, Jangdok, di dunia tinju bawah tanah, tokoh utama ini dipaksa untuk menerima berbagai pukulan lawan agar bisa bertahan hidup. Untuk orang yang memiliki bakat tinju namun tidak memiliki status sosial, berpura-pura kalah di pertandingan tinju yang telah diatur, adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan uang. Dengan berpura-pura kalah, Joey mampu mengumpulkan pundi-pundi uang untuk bertahan hidup di dunia yang tidak adil tersebut. Dan anime ini tersaji dalam 13 episode. Nomor 2, ada Yoshi Akihisa dari anime Bakatu Testu Soukanju. Sudah bodoh, bernasib sial, miskin pula. Itulah Yoshi Akihisa, tokoh utama dari anime Bakatu Testu Soukanju. Sebenarnya, si Akihisa ini bukan dari keluarga yang miskin, hanya saja, kedua orang tuanya saat ini harus tinggal di luar negeri karena urusan pekerjaan mereka. Dan untuk alasan inilah, Akihisa harus tinggal seorang diri, dengan tidak ada yang merawatnya. Ia harus menggunakan semua uangnya untuk keperluan pribadinya dengan serba irit karena hidup dalam kemiskinan dan serba pas-pasan. Hidupnya sangat miris, bahkan untuk makan saja, dia harus membagi satu mie instan menjadi 10 bagian untuk makanan sehari-harinya dan memakan remah roti untuk bertahan hidup. Meskipun bodoh dan miskin, namun dia adalah lelaki yang lembut dan baik, karenanya dia seringkali mendapatkan bonus haram dalam anime ini karena produser. Melihat kehidupan Akihisa yang serba mengenaskan, dan anime ini tersaji dalam 13 episode. Nomor 3, ada Yuiga Nariyuki dari anime Bokutachi wa Benyu ga Dekinai. Yuiga Nariyuki adalah protagonis utama dari anime Bokutachi wa Benyu ga Dekinai. Dia adalah seorang siswa menengah tahun ketiga yang sangat miskin, bekerja tanpa lelah untuk menerima nominasi VIP berupa beasiswa yang akan menutupi semua biaya kuliahnya. Namun, beasiswa ini diberikan dengan satu syarat, di mana dia harus membimbing para jenius di sekolahnya dalam mata pelajaran terlemah mereka. Melalui kerja keras dan ketekunannya, dia mampu mencapai nilai yang tinggi dalam semua mata pelajaran. Nariyuki juga orang yang peduli, karena tujuan utamanya mendapatkan beasiswa adalah untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya yang miskin. Dengan kehidupan yang serba pas-pasan, Nariyuki rajin menabung dan dia cukup sensitif terhadap uang. Dan anime ini tersaji dalam 13 episode. Nomor 4, ada Bell Cranel dari anime Dungeon Nidea Iwo Motomeru no wa Machigateiru Darouka atau yang dikenal dan Machi. Bell Cranel adalah seorang petualang level 1 dari Hestia Familia. Hestia Familia sendiri merupakan familia kecil yang sangat miskin. Yang mana, familia ini hanya beranggotakan Bell dan Hestia saja. Saking miskinnya, mereka berdua harus tinggal di bawah bangunan yang sudah ambruk. Untuk makan sehari-hari saja, Bell harus berusaha keras mengalahkan monster di dalam dungeon, dan Hestia harus bekerja keras melakukan pekerjaan sampingan. Belum lagi hutang mereka yang sangat banyak terhadap familia lainnya, membuat Bell Cranel dan Hestia masuk dalam karakter anime termiskin kita kali ini. Dan anime ini tersaji dalam 37 episode. Nomor 5, ada Uesugi Futaro dari anime Gotobun no Hanayome.
Futaro adalah tokoh utama dari anime Gotobu no Hanayome. Ia adalah murid yang terbilang teladan dan pintar, di mana semua nilai ujiannya selalu mendapatkan nilai sempurna. Tetapi, ia harus menjadi tulang punggung keluarga dan membayar hutang keluarganya. Karena itu dia menggunakan kepintarannya untuk menjadi guru les keluarga Nakano yang merupakan teman sekolahnya juga. Uniknya, keluarga Nakano punya 5 putri kembar yang semuanya memulai cerita harem dari Futaro. Bangke emang nih orang. Dan anime ini tersaji dalam 12 episode. Nomor 6, ada Mao Sadao dari anime Hataraku Mao Sama. Mungkin dari semua Raja Iblis dalam anime, Mao Sadao adalah satu-satunya Raja Iblis yang gak punya harga diri, di mana kita ketahui, yang namanya seorang raja pasti tinggal di istana yang megah. Tetapi berbeda dengan Mao Sadao, di dunia manusia, ia justru harus tinggal di kontrakan yang sangat sempit dan hidup yang serba pas-pasan. Terlebih di dunia manusia membuat Mao Sadao kehilangan kekuatannya. Sehingga untuk bertahan hidup, ia harus bekerja sebagai pekerja paruh waktu di McDonald dan memulai kehidupan dari nol. Mao tinggal di kontrakan yang paling murah bersama salah satu jenderalnya, yang bernama Asia, yang mana gajinya sebulan hanya cukup untuk mengisi kebutuhan mereka sehari-hari seperti untuk makan. Itu pun kadang pas-pasan, maka dari itu mereka harus pintar-pintar menghemat pengeluaran mereka, agar besok masih bisa untuk makan. Dan anime ini tersaji dalam 13 episode. Nomor 7, ada Saitama dari anime One Punch Man. Meskipun sangat kuat, orang-orang sering salah paham dengan penampilannya. Bahkan saat pertama kali mendaftar menjadi pahlawan super, ia justru dimasukkan ke dalam daftar pahlawan kelas C. Orang-orang juga menganggapnya sebagai pahlawan gadungan dan cuma numpang nama dari pahlawan kelas S yang tidak lain si Genos, yang saat ini menjadi muridnya. Sebagai seorang pahlawan, kekuatannya memang tak perlu diragukan lagi. Tetapi, masalahnya sejak menjadi seorang pahlawan, Saitama justru tidak punya pemasukan tetap. Itulah sebabnya, Saitama sangat suka uang dan semua hal yang berkaitan dengan hadiah atau diskon. BTW Saitama jadi botak bukan karena mikirin beratnya hidup ya guys. Dan anime ini tersaji dalam 12 episode. Nomor 8, ada Samurai Geblek Sakata Gintoki dari anime Gintama. Bicara soal MC anime yang miskin, tentu kita tidak boleh melewatkan karakter yang satu ini. Ya, dia tidak lain adalah Samurai Geblek Sakata Gintoki dari anime Gintama. Sakata Gintoki adalah mantan samurai pejuang Joe yang terpaksa hidup di era Amanto atau era di mana Jepang yang telah terinvasi oleh alien. Di mana pada era tersebut orang-orang dilarang menggunakan katana. Gintoki pun kemudian membuka usaha untuk melangsungkan hidup. Beserta kedua orang temannya dan seekor anjing, Gintoki membuka Yorozuya Jinchan, yaitu usaha serba bisa yang rela melakukan apapun asalkan dibayar. Parahnya, sudah tahu miskin namun Gintoki suka sekali berjudi sehingga sekalinya dapat uang maka ia gunakan semuanya untuk berjudi. Masih mending kalau judinya judi koprok, kalau menang bisa dapat Indomie, ya Indomie, kalau enggak telur asin. Namun meskipun begitu, dia adalah karakter yang kuat dan peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Apalagi kalau ada perlunya, dia bakalan peduli banget. Dan anime ini tersaji dalam 367 episode dalam 4 season dan beberapa OVA. Nomor 9, ada Yato dari anime Noragami. Hampir mirip dengan kisah hidup Mao Sadao, Yato dari anime Noragami juga mengalami nasib yang naas saat memasuki dunia manusia. Yato yang sejatinya adalah dewa, justru harus hidup sebagai gelandangan atau homeless di dunia manusia. Meskipun Yato memiliki kekuatan yang OP atau overpower, tetapi untuk masalah keuangan, Yato sangat tragis. Untuk melangsungkan hidupnya, Yato rela melakukan pekerjaan apa saja asalkan dibayar. Dia bahkan membagikan kartu namanya kepada orang-orang yang tidak sengaja dapat melihatnya. Di kartu namanya ada nomor untuk menghubunginya jika ada yang membutuhkan jasanya. Alasan dia mengumpulkan uang adalah untuk membangun kuilnya sendiri. Dewa memerlukan sebuah kuil sebagai tempat tinggal dan sebagai penghubung antara dunia manusia dan tanah para dewa, pikirnya. Namun meski begitu, dalih-dalih menabung, dia justru masih saja suka menggunakan uangnya untuk membeli barang-barang yang tidak berguna. Dan anime ini tersaji dalam 12 episode.
Di posisi terakhir, ada satu Kazuma dari anime Konosubarashi Sekai Nisuku Fukuwo atau yang disingkat Konosuba. Sebagian orang yang meninggal dalam keadaan susah, pasti apabila diberi kesempatan untuk hidup yang kedua kalinya, akan meminta kehidupan yang lebih baik. Tetapi hal tersebut tidak dialami oleh karakter anime yang satu ini. Justru ketika ia mati, ia malah diketawain sama Dewi Geblek karena mati dengan cara yang konyol. Ya, ia tidak lain adalah Baginda Maharaja Lord Kazuma dari anime Konosubarashi Sekai Nisuku Fukuwo atau gampangnya Konosuba. Kita semua tahu bahwa Lord Kazuma adalah MC useless atau gak berguna, yang hidupnya amat miris. Udah mati konyol, punya party sableng, miskin, banyak hutang, sial, dan masih banyak lagi. Saking miskinnya setiap hari Kazuma harus kerja keras banting tulang dan bercucuran keringat untuk melangsungkan hidupnya. Meskipun begitu, Kazuma cukup menikmati petualangan di kehidupan keduanya ini. Dia dan partinya yang gak berguna cukup hidup dengan penuh kekonyolan dan terlilit hutang. Meskipun kehidupan Kazuma tragis, anime yang satu ini cukup menghibur. Bahkan tidak sedikit orang yang menyukai MC Sengklek yang satu ini. Hanya saja, sampai saat ini belum ada ormas yang menggalang dana untuk membantu kehidupan Lord kita yang satu ini. Atau setelah kalian menonton video ini kalian berniat menggalang dana bagi Lord Kazuma? Apabila iya, tolong jangan ajak gua, karena gua juga masih sering ikut part-time di partinya Kazuma. Dan anime ini tersaji dalam 10 episode. Nah jadi itulah, 10 rekomendasi anime dengan tokoh utama miskin yang hidupnya sangat memprihatinkan versi Crow Movie. Gua yakin masih banyak anime dengan tokoh utama miskin yang hidupnya sangat memprihatinkan lainnya yang belum masuk list kita hari ini, so, gak usah khawatir, next gue akan coba bikin part 2-nya. BTW, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk tinggalkan jejak di kolom komentar ya guys, untuk saling berbagi info menarik lainnya dengan teman-teman yang lain. Dan seperti biasa, di akhir kata, gua mengucapkan terima kasih buat Sobat Movie yang bersedia menonton video ini hingga selesai. Kalian luar biasa. Thanks for watching and see you on the next video.